Perjalanan dimulai pada saat Luffy pergi dari tempat di mana dia dibesarkan, yaitu Ice Blue. Tekad dan cita-citanya Luffy yang akan menjadi seorang bajak laut yang akan dia capai. Janji yang pernah Luffy ucapkan kepada Shanks saat dirinya masih kecil, dia akan menjadi seorang bajak laut yang hebat dan dapat melampaui dirinya. Dan terlepas daripada itu, Luffy pun menginginkan 10 anggota bajak laut termasuk dirinya, yang akan menemaninya menjadi seorang raja bajak laut. Dan di video kali ini, kita akan mengulas kembali momen-momen di mana Luffy mendapatkan semua anggota bajak lautnya. Cerita diawali dengan obrolan Luffy dan Koby ketika mereka berada di kota Sails, di mana dia mendengar isu bahwa di kota Sails ada orang yang kuat bernama Zoro. Kemudian Luffy pun tertarik dengannya dan berniat menjadikan Zoro menjadi anggota bajak laut di kapalnya. Saat pertama kalinya Luffy bertemu dengan Zoro, keadaan Zoro pun saat itu sedang tertangkap di sebuah halaman markas angkatan laut. Luffy berbicara kepada Zoro bahwa dia akan menyelamatkannya jika dia bersedia menjadi anggota bajak lautnya. Awalnya Zoro pun menolak ajakan Luffy tersebut, dikarenakan hal yang tidak memungkinkan buat dirinya menjadi seorang bajak laut. Karena pada saat itu, Zoro pun berprofesi sebagai seorang pemburu bajak laut. Akan tetapi, setelah Zoro mengetahui bahwa dirinya telah dibohongi oleh Helmeppo, Zoro pun menerima tawaran Luffy untuk dibantu olehnya. Sehingga, kejadian itu pun membuat Zoro menjadi anggota bajak laut pertamanya. Dan pada saat itu, Zoro pun menuntut satu hal kepada Luffy, bahwa dia mempunyai impian untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat di dunia. Ora, Luffy,今一緒に海賊になる仲間を探してるんだ。てめえは悪魔の息子かよ。まあいい、ここでくたばるぐらいならなってやろうじゃねえか。海賊に。Pada saat Luffy memulai pelayaran pertamanya bersama Zoro, mereka pun tidak mengetahui arah yang akan mereka tuju. Meskipun Luffy memiliki tujuan utama yaitu pergi ke Green Line, namun kebodohan mereka saat bernavigasi membuat mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dan pada akhirnya, Luffy pun memutuskan untuk mencari seorang navigator di kapalnya. Namun pada saat di kota Orange, mereka pun tidak sengaja bertemu dengan Nami. Mengetahui Nami pandai dalam bernavigasi, Luffy pun secara spontan mengajak Nami bergabung dengannya untuk menjadi seorang navigator. Dan pada saat itu, Nami pun setuju dengan ajakan Luffy untuk bergabung dengannya. Akan tetapi, bukan sebagai anggotanya, namun sebagai aliansi. Rupanya pada awal-awalnya bergabung, Nami pun ternyata hanya memanfaatkan Luffy untuk menerimanya berlayar. Sehingga pada saat kejadian di Baratie, Nami pun berhasil mengambil alih dan membawa kapal Going Merry menuju desanya Kokoyashi. Luffy yang masih penasaran dengan alasan Nami pergi, akhirnya dia pun memutuskan untuk menyusulnya dan membawanya kembali bersamanya. Dan pada saat tiba di desa Kokoyashi tempat Nami berada, akhirnya Luffy pun mengetahui penyebab alasan kepergian Nami, dan dia pun memutuskan untuk membantu Nami menyelesaikan masalahnya dengan bajak laut Arlong. Setelah itu, akhirnya Luffy pun berhasil mengalahkan bajak laut Arlong dan membawa Nami kembali menjadi seorang navigator di kapalnya. Cerita bermula saat Luffy, Zoro, dan Nami mendarat di suatu desa. Desa itu bernama Desa Sirup. Luffy, Nami, dan Zoro tadinya berniat mencari sebuah kapal yang besar untuk kembali berlayar. Namun, Usopp pun muncul dari atas tebing dengan mengibarkan bendera bajak lautnya. Awal perkenalannya pun berakhir dengan lucu. Saat itu, Usopp pun mengaku mempunyai anggota bajak laut yang banyak. Namun Luffy, Zoro, dan Nami mengetahuinya bahwa itu adalah suatu kebohongan untuk menjaga kampung halamannya dari serangan bajak laut. Lalu setelah itu, mereka pun terlibat dalam penyelamatan seorang wanita yang Usopp cintai, yaitu Kaya. Pada saat itu, seorang penjaga mansion yang bernama Kapten Kuro mencoba mengambil alih mansion milik Kaya dan menyerang semua penduduk desa bersama anggota bajak lautnya.
Namun Luffy dan teman-temannya berhasil mengalahkan Kapten Kuro dan juga berhasil menyelamatkan Kaya serta penduduk desa. Dan setelah kejadian itu pun, akhirnya membuat Luffy mendapatkan hadiah sebuah kapal barunya dari Kaya yang bernama Going Merry. Dan pada saat itu pula, Luffy pun berhasil mengajak Usopp bergabung menjadi seorang penembak jitu di kapalnya. Nani言ってんだ。早く乗れよ。俺たちもう仲間だろ。キャプテンは俺だろうが。バカ言え、俺がキャプテンだ。Berawal dari suatu insiden kelaparan yang terjadi di kapal bajak laut topi jerami, dan di antara mereka tidak ada yang bisa menyiapkan suatu hidangan makanan saat berlayar, Luffy pun akhirnya memutuskan untuk mencari seorang koki di kapalnya. Pada saat itu, ada kedua temannya Zoro, yaitu Johnny dan Yosaku yang berada di kapalnya Luffy. Mereka pun menyarankan Luffy agar pergi ke Baratie untuk mencari seorang koki di sana. Lalu saat tiba di Baratie, Luffy pun bertemu dengan seorang koki yang bernama Sanji. Dan pada saat itu, Luffy melihat Sanji sedang memberikan makanan kepada seorang bajak laut yang kelaparan yang bernama Gin. Melihat kebaikan Sanji itu, Luffy pun mengajak Sanji untuk bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Namun, tawaran pertama Luffy pun sempat Sanji tolak dikarenakan dirinya tidak bisa meninggalkan orang yang berjasa terhadapnya, yang bernama Zeff. Zeff adalah orang tua yang menyelamatkan Sanji saat dia tenggelam ke dasar laut di masa kecilnya. Dan dia pula adalah orang tua yang merawat dan membesarkan Sanji. Meskipun Sanji menolak tawarannya, Luffy pun tidak berhenti memberikan tawaran kepadanya. Hingga terjadi suatu insiden di restoran Baratie. Restoran Baratie pun diserang oleh bajak laut Don Krieg. Namun pada akhirnya, Luffy pun berhasil menyelamatkan restoran Baratie dan mengalahkan bajak laut Krieg. Sehingga, kejadian itu pun membuat para koki di restoran Baratie membiarkan Sanji pergi bersama Luffy untuk mengejar impiannya, yaitu menemukan Pulau All Blue. Pulau All Blue merupakan suatu pulau surganya para koki, dan di sana terdapat berbagai bahan makanan yang melimpah. Luffy pun tidak menghalangi teman-temannya untuk mengejar impiannya masing-masing, termasuk Sanji. Dan pada akhirnya, Luffy pun berhasil membawa Sanji bergabung untuk menjadi koki di kapalnya. Nah, Koku, omae, ore no nakama ni natte kure yo. Ha? それよりお前、いいコックだから海賊野郎、仲間になってくれよ。ああ、付き合おうじゃねえか。海賊王への道とやら。Pada suatu hari setelah singgah di Pulau Little Garden, tiba-tiba Nami menderita demam yang begitu tinggi. Dan hal itu menyebabkan semua anggota bajak laut topi jerami mengalami kepanikan. Dan Luffy pun memutuskan untuk mencari seorang dokter di kapalnya. Dan akhirnya, mereka pun tiba di Pulau Drum. Saat di Pulau Drum, mereka mendapatkan informasi bahwa ada seorang dokter yang bernama Dr. Kureha tinggal di atas kastil kerajaan. Luffy dan Sanji akhirnya membawa Nami ke sana untuk segera disembuhkan. Dan setibanya di sana, Nami pun berhasil disembuhkan oleh asisten Dr. Kureha yang bernama Tony Chopper. Chopper merupakan seorang rusa kutub yang dapat bertransformasi menjadi wujud manusia. Dia telah memakan buah iblis Hito-Hitonomi yang membuatnya dapat berbicara dan berubah wujud. Mengetahui Nami telah disembuhkan oleh Chopper, Luffy pun berusaha mengajaknya bergabung untuk menjadi seorang dokter di kapalnya. Namun awalnya, Chopper pun menolak tawarannya Luffy, dikarenakan dia tidak bisa meninggalkan Dr. Kureha yang telah merawatnya. Padahal, Chopper sendiri bercita-cita ingin menjadi seorang bajak laut untuk meneruskan impian dari Dr. Hiluluk yang telah lama meninggal. Hingga terjadi suatu insiden penyerangan oleh bajak laut Wapol di sana. Luffy dan teman-temannya pun berhasil mengalahkan bajak laut Wapol dan juga berhasil menyelamatkan kastil dan penduduk yang akan diambil alih olehnya. Dan kejadian itu pun membuat Dr. Kureha mengizinkan Chopper pergi bersama Luffy untuk menjadi seorang dokter di kapalnya. Oi, omae, 一緒に海賊やろう。なあ、俺は人間の仲間でもないんだぞ。化け物だし。うっせえ、行こう。Nico Robin pun pertama kali muncul sebagai Miss All Sunday.
Dan dia juga memiliki harga buronan yang cukup besar, yaitu sekitar 79 juta beri. Dia merupakan seorang arkeolog yang mampu membaca sebuah tulisan yang bernama Poneglyph. Awal bergabungnya Nico Robin dengan bajak laut topi jerami adalah saat di mana Robin hampir mati dan berhasil diselamatkan oleh Luffy dari reruntuhan bawah tanah di kerajaan Alabasta. Karena tak memiliki tujuan lain, Nico Robin pun saat itu tiba-tiba muncul dan berada di kapal bajak lautnya topi jerami. Dia pun meminta Luffy untuk menjadikannya sebagai anggota bajak laut di kapalnya. Dan Luffy pun langsung menyetujui permintaannya, walaupun beberapa dari anggota yang lain menolaknya, dikarenakan Robin sempat menjadi musuhnya saat di Alabasta. Namun setelah menjalani beberapa petualangan, yang lainnya pun akhirnya menerima keberadaan Robin dan menjadi akrab satu sama lain. Dan pada saat di Water 7, terjadi suatu insiden pada Nico Robin. Robin yang terlihat dalam organisasi yang bernama CP9 tersebut akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Luffy dan yang lainnya. CP9 membawa Robin bersamanya dikarenakan Robin adalah salah satu warga Ohara yang masih hidup hingga saat ini. Robin pun dibawa pergi ke Enies Lobby untuk mendapatkan eksekusi mati. Luffy dan teman-temannya pun berusaha untuk menyelamatkan Nico Robin, dan secara terang-terangan mereka menantang pemerintahan dunia. Dengan mengalahkan semua anggota CP9, Luffy dan teman-temannya pun akhirnya berhasil menyelamatkan Robin dan membawanya kembali menjadi seorang arkeolog di kapalnya. Saat pertama kalinya Luffy bertemu dengan Franky, itu terjadi ketika Franky berhasil mencuri uang hasil penukaran emas yang dilakukan oleh Luffy, Usopp, dan Nami. Kejadian itu pun membuat mereka saling bermusuhan satu sama lain. Namun selang beberapa saat kemudian, setelah insiden yang terjadi di Water 7, membuat Franky memberikan sebuah kapal untuk bajak laut topi jerami yang telah dibuatnya. Dan Franky pun memberikan sebuah nama untuk kapalnya yaitu Thousand Sunny Go. Dan kejadian itu pun membuat Luffy mengajak Franky bergabung menjadi anggotanya untuk menjadi seorang ahli perbaikan kapal. Saat berlayar di lautan segitiga Bermuda, kapal bajak laut topi jerami berpapasan dengan kapal karam yang menurut mereka itu adalah kapal hantu. Dan di kapal tersebut terdapat seorang tengkorak hidup yang berlayar sendirian. Luffy pun mencoba mencari tahu kapal tersebut dan bertemu dengan Brock di sana. Brock adalah pemakan buah iblis yang bernama Yomi Yomi Nomi yang mampu membangkitkan dirinya dari kematian, sehingga dia pun masih tetap hidup meski telah menjadi seorang tengkorak. Dikarenakan Brock adalah sosok yang unik dan lucu, secara spontan Luffy pun mengajak Brock untuk bergabung menjadi anggotanya. Akan tetapi saat itu Brock menolak karena alasan bayangannya telah dicuri oleh seorang Shichibukai yang bernama Gekko Moria. Mendengar alasan itu, Luffy pun berusaha mencoba membantu Brock untuk mendapatkan bayangannya kembali. Dan pada saat di Thriller Bark, Luffy pun berhasil menemukan Gekko Moria dan terlibat pertarungan dengannya. Lalu setelah Luffy mengalahkan Gekko Moria, akhirnya Brock pun mendapatkan bayangannya kembali, dan dia pun menerima tawaran Luffy menjadi anggota bajak lautnya. Singkat cerita, Brock pun mempunyai masa lalu yang sama dengan Luffy, dengan seekor paus yang bernama Labun. Brock pun mempunyai keinginan untuk bertemu kembali dengannya, dan Luffy pun memberikan harapan kepada Brock bahwa suatu saat nanti dia dan dirinya akan menemui Labun kembali untuk menepati janjinya. 私仲間になっていいですか？ああ、いいだろ。生きててよかった。Jinbe adalah seorang mantan anggota Shichibukai, dan dia juga mantan seorang kapten bajak laut Matahari yang menggantikan Fisher Tiger.
gelar Shichibukainya Jinbei dicabut gara-gara dia menolak bertarung melawan bajak laut Shirohige, sehingga menyebabkan dia pun dipenjara oleh Angkatan Laut di Impel Down. Dan pada saat Luffy akan membebaskan Ace dari penjara, secara tak sengaja dia pun bertemu dengan Jinbei. Lalu dia pun membebaskannya, dan membuat Jinbei ikut terlibat dalam misi penyelamatan Ace yang akan dieksekusi mati. Kebersamaan mereka pun tak berhenti di situ. Jinbei pun menyelamatkan Luffy yang kala itu sedang mengalami frustasi akan kematiannya Ace. Dan di Pulau Manusia Ikan juga, Luffy dan Jinbei pun terlihat dalam pertarungan melawan pemberontak bajak laut manusia ikan yang dipimpin oleh Hody. Lalu setelah Luffy berhasil mengalahkan Hody, dia pun memberikan tawaran Jinbei untuk bergabung menjadi anggotanya. Dan saat itu, Jinbei pun menerima tawarannya Luffy. Akan tetapi, saat itu dirinya masih terikat dengan anggota bajak laut Big Mom. Dan pada saat insiden di Whole Cake Island, Jinbei pun memutuskan ikatannya dengan Big Mom untuk berpindah bergabung menjadi anggota bajak laut topi jerami. Singkat cerita, saat insiden di Whole Cake Island, Jinbei pun berhasil meloloskan dirinya dari kejaran bajak laut Big Mom. Dan dia pun dipertemukan kembali dengan Luffy dan teman-temannya di negeri Wano. Dan di sanalah peresmian bergabungnya Jinbei menjadi anggota bajak laut topi jerami dilakukan. Karena memiliki keahlian kemudi kapal yang baik, Jinbei pun berstatus menjadi seorang ahli kemudi kapal di bajak laut topi jerami. Wasurenna, Jinbei. Omae no senchou wa mou ore da zo. Wano kuni de matteru. Kadarazu koi. Nah, itulah singkat cerita momen perekrutan nakama atau anggota bajak laut topi jerami. Akankah Luffy konsisten dengan ucapannya yang hanya ingin memiliki 10 anggota bajak laut di kapalnya? Dikarenakan di alur cerita yang sekarang, ada beberapa yang ingin berlayar bersamanya. Salah satunya Carrot dan Yamato. Atau, setelah cerita negeri Wano pun, akankah ada anggota bajak laut lain yang akan ikut bergabung? Kita ikuti saja alur ceritanya.